Bapak Yakut Khalil Qaumas. Beliau adalah tokoh muslim, ketua PPGP Ansor. Siap gagak negara Republik Indonesia. Takbir. Jika mereka mengatakan mereka akan menyelamatkan Indonesia, mereka akan menyelamatkan negeri ini atas nama Islam, tidak ada. Indonesia ini tegak berdiri bukan hanya karena Islam. Pemerintah ini harus tegas, tidak peduli yang melanggar itu habaib. Juga ada kelompok-kelompok yang mengatasnamakan agama. Mereka mengatakan bahwa apa yang mereka lakukan ini adalah memperjuangkan kepentingan agama. Ada yang mengatasnamakan Islam. Ada tokoh yang lama pergi tiba-tiba pulang kembali ke Indonesia. Dan dia mengatakan sekarang dia sedang menegakkan kejayaan Islam, sedang menegakkan cita-cita Islam. Sahabat-sahabat sekalian, jangan pernah percaya dengan orang seperti ini. Jangan pernah percaya dengan orang yang mengatasnamakan perjuangannya untuk Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung Ijuwer, tertua di semesta. Ini gara-gara Menteri Agama Yakut Khalil Qaumas ngomong ke Sleo ya. Jadi katanya kan kemarin tuh ini Kementerian Agama itu adalah hadiah negara dari negara khusus untuk NU, Ormas NU, Majelis Nahdlatul Ulama, karena atas jasa dari NU mencoret ini 7 kata dalam Piagam Jakarta. Dan kemudian banyak reaksi yang timbul karena ucapan yang keluar dari Yakut itu, karena dianggap tidak sesuai dengan kenyataan. Bahkan ada yang dengan jelas berdasarkan data-data sejarah usul ya, berdirinya Kementerian Agama itu bukan jasanya NU, malah sebenarnya itu usul dari tokoh Muhammadiyah, jadi nggak ada kaitannya dengan peran NU khususnya. Tapi hikmah dari keseleo lidah Yakut itu dan kemudian menimbulkan kecaman yang sangat luas dari berbagai pihak, itu membuat kita ini ya terdorong untuk kembali mengajak siapa kita sebenarnya, kenapa muncul Kementerian Agama, dan bagaimana asal muasal kok ada Kementerian Agama yang konon hanya ada di Indonesia, Kementerian Agama itu atau yang Departemen Agama itu. Kita lihat ya yang ditulis oleh Republika, tapi sayang republika.co.id nggak mencantumkan sumber-sumber penulisannya, dia hanya bilang di web resmi gitu ya. Ada satu yang dicantumkan narasumbernya tapi nggak semua ya. Jadi judulnya di web resmi, berdirinya Kementerian Agama usulan tokoh Muhammadiyah ya. Dalam sidang pleno KNIP itu Komite Nasional Indonesia Pusat, DPR Pusat lah kira-kira kalau sekarang itu, pembentukan Kemenak diusulkan KNI, Komite Nasional Indonesia Karesidenan Banyumas ya. Senin 25 Oktober ya, 2021. Ini redakturnya adalah Erik Purnama Putra, wartawan Republika. Republika.co.id Jakarta. Menteri Agama Menak Yakut Khalil Qaumas mengklaim sejarah berdirinya Kementerian Agama merupakan hadiah negara untuk Nahdlatul Ulama, bukan umat Islam secara umum. Hal ini lantaran ada peran NU dalam pendirian Kemenak. Dikutip dari laman resmi, Kemenak adalah Kementerian Agama yang bertugas menyelenggarakan pemerintahan dalam bidang agama. Usulan pembentukan Kementerian Agama pertama kali disampaikan oleh Muhammad Yamin dalam rapat besar atau sidang Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau disingkat BPUPKI pada tanggal 11 Juli 1945. Muhammad Yamin ini kalau kita letakkan dalam kategori
dalam kategori ini ideologis dia adalah nasionalisme sekuler ya. Kalau Agus Salim misalnya itu nasionalisme Islam, kira-kira begitu ya. Jadi ini usulan Kementerian Agama, usulan pertama kali muncul dalam sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 11 Juli 1945, usulan Muhammad Yamin. Dalam rapat tersebut Muhammad Yamin itu kalau nggak salah nanti, meskipun dia nggak mendukung ide negara Islam, tapi dia akhirnya meminta menulis surat atau apa, saya pernah membaca dia minta disolatkan ya oleh Buya Hamka itu di samping Soekarno ya. Muhammad Yamin itu juga minta yang menjadi imam sholat adalah Buya Hamka. Begitu juga Soekarno yang kemudian meninggal dalam tahanan rumah. Dalam rapat tersebut Yamin mengusulkan perlu diadakannya kementerian yang istimewa. Namanya kementerian yang istimewa, yaitu yang berhubungan dengan agama. Itu sih tetap bersih bener, suara telepon kencang bener sih. Menurut Yamin itu anak saya yang pertama. Menurut Yamin tidak cukup jaminan kepada agama Islam dengan berdirinya mahkamah tinggi saja, melainkan harus diwujudkan menurut kepentingan agama Islam sendiri. Pendek kata ini dalam ini ya. Pendek kata, menurut kehendak rakyat bahwa urusan agama Islam yang berhubungan dengan pendirian Islam, wakaf dan masjid dan penyiaran harus diurus oleh kementerian yang istimewa, yaitu yang kita namai Kementerian Agama. Kata Yamin dikutip dalam laman resmi Kemenak di Jakarta, Senin 25 Oktober. Realitas politik menjelang dan masa awal kemerdekaan menunjukkan pembentukan Kemenak memerlukan perjuangan tersendiri. Pada waktu Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI melangsungkan sidang pada Ahad 19 Agustus 1945 untuk membicarakan pembentukan kementerian atau departemen, usulan tentang Kemenak tidak disepakati oleh anggota PPKI. Jadi ada penolakan ya. Salah satu anggota PPKI yang menolak pembentukan Kementerian Agama adalah Yohanes Latuharhari. Ini orang Katolik apa orang Kristen ya? Keputusan untuk tidak membentuk Kemenak dalam Kabinet Indonesia yang pertama menurut B.J. Bolan telah meningkatkan kekecewaan orang-orang Islam yang sebelumnya telah dikecewakan oleh keputusan yang berkenaan dengan dasar negara, yaitu Pancasila dan bukannya Islam atau Piagam Jakarta. Ini kan tanggal berapa ini rapat ini ya? Jadi pada tanggal 19 rapat itu, pada tanggal 18 hari Sabtu pagi itu 7 kata itu dicoret ya oleh Hatta, dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya itu kemudian diganti dengan Yang Maha Esa. Jadi ketuhanan Yang Maha Esa, bukan ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Jadi tanggal 18 Agustus itu sejumlah tokoh Islam itu sangat kecewa dengan pencoretan itu, yang menurut Hatta karena titipan dari orang Indonesia Timur yang dibawa oleh seorang tentara Angkatan Laut Jepang yang membawa aspirasi dari Indonesia Timur supaya 7 kata itu harus dicoret. Kalau nggak dicoret mereka mau memisahkan diri, kan itu ceritanya. Nah, suasana kekecewaan itulah yang kemudian bertambah setelah dalam sidang PPKI tanggal 19 itu usul Kementerian Agama pun ditolak oleh orang Katolik ya, yaitu Latuharhari itu. Jadi ini psikologi itu harus diperhatikan. Kiai Haji Abdul Wahid Hashim dalam buku Sejarah Hidup Kiai Haji Wahid Hashim dan karangan tersiar Kemenak tahun 57 halaman 856 menyatakan bahwa pada waktu itu orang berpegang pada teori pulang siang amat sudah habis, berpegang pada teori bahwa agama harus dipisahkan dari negara, pikiran
orang pada waktu itu, sambung dia, di dalam susunan pemerintahan tidak usah diadakan kementerian tersendiri yang mengurusi soal-soal agama. Begitu di dalam teorinya, tetapi dalam praktiknya berlainan, kata ayah Presiden keempat RI Abdurrahman Wahid tersebut. Jadi Wahid Hasyim itu adalah ayah kandung dari Abdurrahman Wahid Gus Dur, ya. Waktu Gus Dur dalam sebuah mobil dalam usia 9 tahun di kota Cimahi, itu Wahid Hasyim wafat, ya, karena menghindari sapi yang melintas di jalan sebuah kota kecil di Bandung atau di Cimahi, 12 kota kecil 12 km dari Bandung. Dalam kecelakaan mobil itu sang ayah Gus Dur itu wafat ketika Gus Dur usia 9 tahun di dalam mobil itu. Jadi dia menyaksikan ayahnya wafat pada tahun 1953 kalau tidak salah. Usia dari Wahid Hasyim yang menjadi Menteri Agama pertama itu usianya 39 tahun, ya. 39 tahun. Masih muda. Jadi kalau dikurang ke 45 berarti 8 tahun, kan? Tahun 45 saat Wahid Hasyim itu menjadi salah satu anggota Panitia 9 yang merumuskan Piagam Jakarta tanggal 22 Juni 1945. Jadi 8 tahun. Jadi waktu ayahnya Gus Dur atau Wahid Hasyim, Abdul Wahid Hasyim itu menjadi anggota Panitia 9 bersama Agus Salim, itu usianya itu masih muda, 31 tahun. Panitia 9 itu Soekarno-Hatta, Wahid Hasyim, kemudian Kahar Muzakir, Ki Bagus Hadikusumo, Ali Sastro Amijoyo kalau nggak salah, kemudian Muhammad Yamin, dua lagi siapa ya? Bukan Kasman justru tidak terlibat, ada dua lagi siapa, nanti bisa dicek ya, ada 9 tuh anggota Panitia 9. Hasyim melanjutkan setelah berjalan dari Agustus hingga November 45, terasa sekali soal agama yang di dalam prakteknya bercampur dengan soal lain dalam beberapa departemen tidak dapat dibiarkan begitu saja. Dia merasa sekali perlu berpusatnya masalah agama di dalam satu departemen tersendiri. Agar soal-soal demikian itu dapat dipisahkan atau dibedakan dari soal-soal lainnya, oleh karena itu maka pada pembentukan kabinet parlementer yang pertama diadakan Kementerian Agama. Model Kementerian Agama ini pada hakikatnya adalah jalan tengah antara teori memisahkan agama di negara dan teori persatuan agama dan negara, kata Hasyim, ya. Usulan pembentukan kementerian kembali muncul dalam sidang pleno Komite Nasional Indonesia Pusat yang diselenggarakan pada 25, 26, 27 November 1945, Agustus, September, Oktober, 3 bulan setelah kemerdekaannya. KNIP merupakan Parlemen Indonesia periode 1945 sampai 1950. Sidang pleno dihadiri 224 orang anggota, diantaranya 50 orang dari luar Jawa, yaitu utusan Komite Nasional Daerah. Jadi kok KNP itu semacam anggota DPR gitu ya, DPR pusat ya. Sidang dipimpin oleh Ketua KNIP Sultan Syahrir dengan agenda membicarakan laporan Badan Pekerja KNIP, ya, pemilihan keanggotaan ketua wakil ketua Badan Pekerja KNIP yang baru dan tentang jalannya pemerintahan. Ini sejarah kita ya, menarik ya, tentang pikiran-pikiran yang besar, jalan pikiran yang saling diperdebatkan dan saling dipertukarkan. Nggak ada ngotot-ngototan, tapi yang diperkuat adalah kekuatan pikiran, bukan kekuatan otot di leher. Dalam sidang KNPE tersebut, usulan pembentukan Kementerian Agama disampaikan oleh utusan Komite Nasional Daerah KNID ke Residen Banyumas, yaitu Kiai Haji Abu Dardiri, tokoh Muhammadiyah. Kemudian Kiai Haji Muhammad Saleh Suwaidi dan Muhammad Sukoso Wiryo Saputro, mereka adalah anggota
KNI dari Partai Masyumi. Jadi usulannya itu dari Partai Masyumi, dari tokoh Muhammadiyah, bukan dari tokoh NU, supaya di dalam negeri Indonesia yang sudah merdeka ini janganlah hendaknya urusan agama hanya disambilkan kepada Kementerian Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan saja, tapi hendaklah Kementerian Agama yang khusus dan tersendiri, kata juru bicara Kiai Haji M. Saleh Suwaidi, itu dari KNI daerah Karsiden Banyumas, ya, tokoh Muhammadiyah. Usulan anggota KNI Banyumas mendapat dukungan dari anggota KNIP, khususnya dari Partai Masyumi, di antara Muhammad Nasir, Muwardi, Marzuki Mahdi, dan M. Kartosudarmo. Secara aklamasi sidang KNIP menerima dan menyetujui usulan pembentukan Kemenak. Jadi Marzuki Mahdi ini kan nama rumah sakit di Bogor sini, ya. Banyak orang-orang Parung sini yang berobat ke rumah sakit Marzuki Mahdi. Saya baru tahu Marzuki Mahdi tokoh juga, ya, di masanya, ya. Dia mendukung pembentukan ide Kementerian Agama yang diusulkan oleh anggota KNIP Karsiden Banyumas, ya. Jadi ide berdirinya Kementerian Agama itu didukung oleh tokoh-tokoh Masyumi, Majelis Syuro Muslimin Indonesia, ya kan, yaitu Muhammad Nasir, Muwardi, Marzuki Mahdi, dan M. Kartosudarmo. Jadi Marzuki Mahdi itu berarti salah satu tokoh di Masyumi. Secara aklamasi sidang KNIP sepakat semuanya, aklamasi itu, ya. Sidang KNIP menerima dan menyetujui usulan pembentukan Kemenak. Jadi jelas itu Kemenak bukan hadiah negara dari negara untuk NU. NU punya peran di bidang yang lain, ya, bukan dalam konteks pembentukan Kementerian Agama. Kalau lihat ini sejarahnya, Presiden Soekarno memberi isyarat kepada Wakil Presiden Muhammad Hatta akan hal itu. Bung Hatta langsung berdiri dan mengatakan, dalam ini berarti dalam sidang KNIP itu, ya, adanya Kementerian Agama tersendiri mendapat perhatian pemerintah. Pada mulanya terjadi diskusi apakah kementerian itu dinamakan Kementerian Islam atau Kementerian Agama saja. Tapi akhirnya diputuskan nama Kementerian Agama. Pembentukan kementerian dalam Kabinet Syahrir II ditetapkan dengan penetapan Pemerintah Nomor 1 pada tanggal 3 Januari 1946 atau 29 Muharram 1365 Hijriah, yang berbunyi, ini keputusan pemerintah, ya, penetapan pemerintah tentang pembentukan Kemenak. Presiden Republik Indonesia mengingat usul Perdana Menteri dan Badan Pekerja Komite Nasional Pusat memutuskan mengadakan Kementerian Agama. Pembentukan Kementerian Agama pada waktu itu dipandang sebagai kompensasi atas sikap toleransi wakil pemimpin Islam yang berkenan mencoret 7 kata dalam Piagam Jakarta. Kalimat yang dicoret berbunyi, ketuhanan dan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Maksud dan tujuan membentuk Kemenak selain untuk memenuhi tuntutan sebagian besar rakyat beragama, ya, di tanah air yang merasa urusan keagamaan di zaman penjajahan dahulu tidak mendapat layanan yang semestinya, juga agar masalah yang bertalian dengan urusan keagamaan diurus serta diselenggarakan oleh suatu instansi atau kementerian khusus, sehingga pertanggungan jawab atau blade dan taktis berada di tangan seorang menteri. Pembentukan Kemenak sebagaimana diungkapkan oleh mantan Sekjen Kemenak R. Muhammad Kafrawi berbunyi dihasilkan dari suatu kompromi antara teori sekuler dan Kristen tentang pemisahan gereja dengan negara dan teori Muslim tentang penyatuan antara keduanya. Jadi Kementerian Agama itu timbul dari formula Indonesia asli yang mengandung kompromi antara dua konsep yang berhadapan muka, sistem Islami dan sistem sekuler. Itu faktanya, ya,
faktanya, secara empirisnya. Pengumuman berdirinya Kementerian Agama disiarkan oleh pemerintah melalui siaran Radio Republik Indonesia. Haji Muhammad Rashidi diangkat oleh Presiden Soekarno sebagai Menteri Agama pertama. Jadi bukan yang pertama, bukan Wahid Hasyim ya. Tapi kalau saya baca tulisan Tempo yang 26 Menteri Agama itu sepanjang Indonesia merdeka, sekarang kan menteri yang ke-24 atau 26 itu Yakut itu. Yang pertama itu Wahid Hasyim, baru Rashidi. Tapi di sini di laman resmi dari Kementerian Agama, pengumuman berdirinya kementerian disiarkan oleh radio melalui siaran radio Republik Indonesia. Haji Muhammad Rashidi diangkat oleh Presiden Soekarno sebagai Menteri Agama pertama. Ini cocok dengan ungkapan Lukman Hakim, pembina sejarah, yang saat kemarin diwawancari oleh Hersubono Arif. Juga dia mengatakan Menteri Agama yang pertama adalah HM Rashidi. Nah makanya Tempo.co.id itu mungkin perlu memperbaiki sumber-sumbernya ya, tentang susunan Menteri Agama. Yang pertama itu Wahid Hasyim, kemudian nomor 2 HM Rashidi. Tapi waktu saya baca Menteri Agamanya Wahid Hasyim itu agak meyakinkan, di situ ada tanggal, ada tahun yang lebih awal daripada Rashidi. Di tempo.co.id, tempo.co.id. Kemudian HM Rashidi adalah seorang ulama berlatar belakang pendidikan Islam modern, dan kemudian hari dikenal sebagai pemimpin Islam terkemuka dan tokoh Muhammadiyah. Udah makan, Kiki? Makan. Sop daging dimakan biar enak perut tuh. Rashidi yang merupakan alumnus Universitas Al-Azhar Kairo dan Universitas Sorbonne Paris itu adalah menteri tanpa portofolio dalam kabinet Syahrir. Tapi jangan dimakan kalau pedas ya, perutmu kan sakit. Dalam jabatan selaku Menteri Negara menggantikan Kiai Haji Abdul Wahid Hasyim, Rashidi sudah bertugas mengurus permasalahan yang berkaitan dengan kepentingan umat Islam. Ya wes. Kementerian Agama mengambil alih tugas-tugas keagamaan yang semula berada pada beberapa kementerian, yaitu Kementerian Dalam Negeri yang berkenaan dengan masalah perkawinan, peradilan agama, kemasjidan, dan urusan haji, Kementerian Kehakiman yang berkenaan dengan tugas dan wewenang Mahkamah Islam Tinggi, dan Kementerian Pengajaran Pendidikan dan Kebudayaan yang berkenaan dengan masalah pengajaran agama di sekolah-sekolah. Menteri Agama HM Rashidi dalam pidato yang disiarkan oleh RRI Yogyakarta menegaskan berdirinya Kementerian Agama adalah untuk memelihara dan menjamin kepentingan agama serta pemeluk-pemeluknya. Pidato pada hari Jumat malam 4 Januari 1946 tersebut dimuat di Harian Kedaulatan Rakyat di Yogyakarta pada 5 Januari 1946. Menarik ya. Terus kok nggak ada terusan ini? Itulah ya yang ditulis oleh koran Republika yang mengutip dari laman atau web resmi dari Kementerian Agama. Baik, itulah ya sekedar pengetahuan sejarah tentang asal-usul berdirinya Kementerian Agama yang diusulkan oleh seorang tokoh nasionalis sekuler bernama Muhammad Yamin dalam sidang BPUPKI, bukan diusulkan oleh salah seorang tokoh NU, dan juga tidak ada nuansa bahwa penganugerahan Kementerian Agama itu diberikan ke NU karena jasa NU mencoret 7 kata dalam Piagam Jakarta. Pencoretan 7 piagam dalam Jakarta itu semata-mata karena tekanan atau karena intimidasi dari utusan Indonesia bagian timur, menurut Muhammad Natsir ya, dalam videonya
yang panjang yang sudah dimuat setahun atau 2 tahun yang lalu dalam channel pesantren Ojo Lali. Misteri tanggal 18 Agustus sudah dijelaskan lewat video panjang oleh Muhammad Nasir. Belum ada di dalam tulisan-tulisan. Mungkin video itu perlu ditranskrip dan dibukukan secara khusus. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.